Dunia pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Mulai dari polemik tenaga pengajar berstatus honorer, sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata, hingga moralitas peserta didiknya yang semakin memprihatinkan. Siap sumber daya manusia yang berkualitas. Apalagi sesungguhnya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat matematika dasar dan membaca. Kita menempati posisi 62 dari 70 negara. Hai, pernahkah kalian mendengar atau membaca tentang perbedaan sistem pendidikan Indonesia dibandingkan negara lain? Jika dilihat dari sistem pendidikan peringkat dunia, peringkat Indonesia memang masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain. Apa yang membuat sistem pendidikan di Indonesia ini begitu tertinggal dari negara-negara lain? Berkaca dari negara Finlandia sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, sistem pendidikan yang digunakan oleh negara Finlandia ini, sekolah gak ada yang namanya ulangan harian ataupun ujian tiap akhir semesternya. Satu-satunya ujian itu pun ketika mereka berumur 16 tahun untuk tes kualifikasi ke perguruan tinggi nantinya. Tapi pertanyaannya, mengapa mereka bisa jadi negara dengan siswa-siswa terbaik yang memiliki kemampuan akademi yang bagus? Menurut saya, ini karena di sana orang orientasinya belajar untuk bisa. Tapi di Indonesia orientasinya belajar untuk bisa, tapi untuk bisa mengerjakan ulangan. Bahkan nggak sedikit juga yang menyontek. Kenapa? Ini sebenarnya karena nilai itu lebih dihargai daripada kejujuran. Faktanya memang begitu. Jam belajar sekolah di tiap negara itu tentunya berbeda. Ada yang memiliki jumlah jam belajar paling lama dan yang paling sebentar. Nah, kalau jam belajar sekolah di Indonesia sendiri, pada umumnya sekolah dimulai pukul 6:30 hingga pukul 3 sore. Sedangkan di Jepang pada umumnya sekolah dimulai pukul 9:30 hingga sekitar pukul 3 atau setengah 4 sore. Jadi bisa dibilang kalau orang Indonesia itu lebih banyak belajar di sekolah dibandingkan orang Jepang. Belum lagi setelah pulang sekolah ada yang les sampai malam, setelah itu di rumah mereka mengerjakan tugas sekolah. Jadi menurut saya akan menimbulkan dua hal. Yang pertama, siswa akan merasa capek. Kalau otak capek, mau dipaksa belajar bagaimanapun, otak nggak akan nyerap materi dengan efektif. Kedua, siswa menjadi gak suka sama sekolah karena siswa merasa jenuh dengan belajar. Belum lagi banyak mata pelajaran yang harus dikuasai sebaik mungkin. Ketika siswa udah ngerasa banyak belajar di sekolah, itu membuat siswa udah nggak ada niatan lagi untuk belajar sendiri. Padahal belajar sendiri itu penting. Kenapa? Karena ketika kita diajarkan di sekolah sama guru, itu kita ngerti. Tapi ketika belajar sendiri, itu kok nggak ngerti ya? Nggak bisa gitu. Kalau di Jepang sendiri, mereka punya cukup waktu untuk kerjakan tugas sekolah dan punya waktu untuk belajar sendiri. Karena mereka berangkat sekolah nggak sebagi di Indonesia. Jadi, mereka bisa belajar terlebih dahulu atau mengerjakan tugasnya sebelum berangkat sekolah. Lalu, dari yang saya amati, profesi sebagai guru ini masih dianggap sepele dan dilihat rendah. Kenapa? Karena dari lingkungan saya sendiri, ketika ditanya, kalian mau jadi apa? Hampir nggak ada yang jawab mau jadi guru. Bayangkan, pada jawab mau jadi dokter, insinyur, atau yang lainnya. Dokter dan insinyur ini memang jamin hidupnya dibandingkan menjadi guru. Jika di Jepang sendiri, tingkat kesejahteraan di Jepang bisa dibilang tinggi. Pekerjaan apapun bisa hidup sejahtera, apalagi kalau jadi guru. Gajinya relatif tinggi karena memang persaingannya itu ketat. Nah, persaingan itu tadi, ketika gaji dan kesejahteraan guru itu tinggi, maka banyak yang minat jadi guru dan terjadi persaingan. Ketika ada persaingan, ini membuat level dan kualitas guru menjadi meningkat. Guru yang levelnya tinggi ini maka akan bisa menghasilkan siswa yang levelnya juga tinggi menjadi berkualitas. Siswa inilah
nantinya akan memberikan peningkatan sumber daya manusia di negara dan dapat berkontribusi untuk kemajuan negara, sehingga negara ini bisa maju. Kalau dipikir-pikir lagi, penduduk di Jepang ini, kita dibandingkan dengan Indonesia, tentunya Indonesia jauh lebih banyak. Tapi, kenapa saat ini Jepang masih lebih maju daripada Indonesia? Karena mungkin saat ini sumber daya manusia kita belum memaksimalkan potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan negara. Jadi, kalau secara logika, Jepang yang penduduknya dikit aja bisa semaju itu, apalagi kita Indonesia. Terusnya, kita bisa lebih maju, dan kuncinya di pendidikan itu tadi. Kalau misalkan saya bisa berkontribusi untuk pendidikan Indonesia, saya ingin meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru, sehingga diharapkan profesi guru ini menjadi banyak peminat dan banyak juga yang menginginkan kemajuan pendidikan untuk generasi berikutnya, sehingga Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan maju.